Hai, apa kabar semuanya? Semoga kabar Anda baik-baik saja. Terima kasih karena sudah memberikan support dan juga kesetiaan Anda untuk membangun channel Codot Film. Yuk kita lanjutkan alur ceritanya, sambil siapin kopi dan cemilan, setting suara volume full. Gasken. Bisnis besar. Menatap pria berjubah hitam yang baru saja masuk, Xiao Zhan dan tiga tetua segera menyambutnya, maju dengan langkah cepat. Xiao Zhan menunjukkan senyum hormat dan berkata, "Tamu yang paling terhormat, maafkan aku karena aku agak sibuk dengan masalah klan dan tidak bisa keluar untuk menyambutmu Xiao Zhan, maafkan aku." "Haha, tidak perlu terlalu formal." Di bawah mantel hitam, suara tua terdengar. Xiao Zhan dengan penuh semangat mengangguk dan memberikan pandangan penuh arti kepada ketiga tetua itu, mengisyaratkan mereka untuk segera membuka jalan dan berkata sambil tersenyum, "Oh, silakan duduk, tamu yang paling terhormat." Pria berjubah hitam itu mengangguk dan tanpa terlihat terlalu formal, langsung berjalan ke atas dan duduk di kursi di samping kepala meja. Melihat betapa hormat Xiao Zhan memperlakukan pria berjubah hitam itu, para pemuda klan tidak bisa membantu tetapi berbisik di antara mereka sendiri. Banyak sekali pandangan ingin tahu yang tak henti-hentinya menyapu pria berjubah hitam itu, tetapi setelah mendengar tetua itu mengatakan bahwa dia adalah seorang alkemis, mata mereka tiba-tiba menjadi dipenuhi dengan semangat dan penuh dengan pemujaan. Tidak peduli di mana, alkemis adalah orang yang memiliki profesi paling dihormati di mata orang lain. "Saudari, orang ini, bukankah dia alkemis misterius yang kita lihat selama pelelangan kemarin?" Kedua mata Xiao Ning tertuju pada pria yang mengenakan jubah hitam saat dia menarik lengan baju Xiao Yu, dengan penuh semangat bertanya padanya. "Ya." Xiao Yu perlahan mengangguk, matanya yang indah masih menatap siluet yang ditutupi oleh mantel hitam ini, saat wajah cantiknya menunjukkan sedikit ekspresi kejutan yang menyenangkan. Saya tidak berpikir bahwa tuan yang terhormat ini benar-benar akan datang ke klan Xiao kita. Sepertinya apa yang dia katakan terakhir kali tentang bekerja sama dengan kami bukan hanya basa-basi. Jika kami benar-benar mendapatkan bantuannya, klan Xiao seharusnya dapat melewati kesulitan ini dengan mudah." Mendengar bisikan dari orang-orang di sekitarnya, Sun Er mengerutkan alisnya dan menatap tajam ke arah pria gempal berjubah hitam itu. Dia tidak tahu mengapa, tetapi dia merasa bahwa gerak tubuh pria itu, ucapannya dan sikapnya tidak begitu harmonis. Setelah merajut alisnya sambil merenung untuk waktu yang lama, Sun Er hanya bisa melepaskan ide ini tanpa daya. "Haha, Tuan, apa yang membawamu kemari?" Secara pribadi menyiapkan secangkir teh, Xiao Yan bertanya sambil tersenyum. "Saya sedang lewat di lingkungan sekitar, jadi saya pikir saya akan datang untuk mengunjungi klan bangsawan Anda. Saya membawa beberapa foundation elisir yang seharusnya dapat membina sejumlah besar pemuda dari sisi Anda." Di bawah gaun hitam ini, suara sesepuh cukup gembira. Mendengarnya, Xiao Zhan buru-buru melihat sekeliling tapi tidak melihat jejak Xiao Yan. Dia tidak bisa menahan senyum pahit. "Haha, kepala keluarga Xiao tidak perlu memanggilnya keluar, aku sudah bertemu tuan muda, pemuda yang cukup baik, dia sangat menyukai pria tua ini." Melambaikan tangannya, dia menghentikan Xiao Zhan memanggil seseorang untuk tangkap Xiao Yan. Nada pria berjubah hitam dipenuhi dengan sentuhan kekaguman yang tidak dia sembunyikan dan membuat pemuda yang tersembunyi di balik jubah itu cukup malu. Mendengar nada pria berjubah hitam itu dipenuhi dengan kekaguman, mata semua orang di aula dipenuhi dengan rasa iri. Untuk mendapatkan evaluasi setinggi itu dari alkemis tingkat tinggi bukanlah sesuatu yang mudah didapat. Semua hal baik hanya terjadi pada bocah ini. Saat dia menggerakkan mulutnya, penuh keengganan, nada suara Xiao Ning penuh dengan kecemburuan. Xiao Yu, benar-benar tidak berdaya, menghela nafas, tangannya yang seperti giok di pipinya, dia diam-diam berbisik, apakah bocah itu begitu baik? Kenapa saya tidak pernah menyadarinya sebelumnya?" Mendengar pujian itu, wajah Xiao Zhan menampakkan senyum lebar dan di matanya, sekilas kebanggaan bisa terlihat. "Pemimpin klan Xiao, baru-baru ini aku mendengar bahwa klanmu sedang menghadapi kesulitan, kan?" Senyuman Xiao Zhan belum terentang sepenuhnya sebelum dipukul oleh suara menindas dari Yao Lao. Mengangguk setuju, Xiao Zhan tersenyum pahit, "Tentunya tuan ini tahu situasi klan Xiao kita saat ini, kan?" Aku tahu sedikit tentang itu." Mengangguk, pria berjubah hitam itu mengungkapkan senyuman. Di Xiao klan saat ini, bisnis kita sudah tidak lebih dari setengah dari dulu. Dalam jangka panjang, saya khawatir pengaruh kita juga akan tenggelam ke dalam klan kelas 2.
Xiao Zhan menggila nafas penyesalan menggerak kanalisnya. Dia sepertinya menua beberapa tahun pada saat itu. Haha, meskipun aku tidak begitu dekat dengan Xiao Clan, aku cukup akrab dengan putramu. Jika Anda, pemimpin Xiao Clan, tidak takut orang tua ini mungkin memiliki niat buruk, bagaimana kalau bekerja sama? Pria berjubah hitam itu tersenyum lembut. Mendengarnya, Xiao Zhan terkejut pada awalnya tapi segera menjadi sangat gembira, hanya itu yang dia tunggu-tunggu. Dia memberikan tatapan penuh semangat kepada ketiga tetua dan segera setelah itu, mengangguk tanpa ragu sedikit pun, "Tuan, kami ingin bekerja sama dengan Anda, sebenarnya kami ingin sekali." Bantuan dari seorang alkemis di atas tingkat kedua adalah sesuatu yang bahkan tidak bisa diimpikan oleh Xiao Clan. Xiao Zhan tidak berpikir bahwa klannya sendiri memiliki sesuatu yang menarik bagi alkemis tingkat 2 dan mendengar kata-kata sang alkemis, bahwa dia akan bekerja sama dengan klan Xiao, Xiao Zhan menyimpulkan bahwa alasan bantuan alkemis itu seharusnya karena Xiao Yan. Dengan kesempatan seperti itu, Xiao Zhan akan berjuang untuk mendapatkan kesempatan itu. Melihat persetujuan Xiao Zhan, pria berjubah hitam itu mengangguk dan telapak tangan putih muncul dari jubahnya. Di jarinya ada cincin berwarna merah dan dengan jentikan, itu langsung berkedip dalam cahaya merah. Menatap telapak tangannya, seputih telapak tangan seorang pemuda, Xiao Zhan terkejut. Telepak tangannya memberinya Parasana Crab. Tetapi Xiao Zhan tidak punya waktu untuk merenungkan tentang penyebab sensasi deja vu-nya, segera, setumpuk botol giok muncul di atas meja. Meja besar itu, dalam sekejap mata, seluruhnya tertutup botol giok kecil, tidak ada satu tempat pun yang kosong. Menatap botol giok yang muncul dari udara tipis di dalam aula besar ini, kecuali dari wanita berpakaian hijau yang ada di dekat jendela, semua anggota klan lainnya, tanpa sedikit pun kecuali, dikejutkan oleh pil yang sangat banyak ini sampai-sampai mereka hampir tidak bisa bernapas. Ini 1283 botol obat penyembuh, bubuk pembeku darah. Ini bukan obat penyembuhan terbaik dalam hal kualitas tetapi dibandingkan dengan bedak musim semi kembali dari klan Jialai, efeknya jauh lebih luar biasa. Menyaksikan orang-orang yang tertegun di aula, orang berjubah hitam itu dengan sembarangan memperkenalkan merchandise-nya. Xiao Zhan, terkejut dengan mulut terbuka lebar, menarik napas dalam-dalam dari udara sedingin es di sekitarnya, ini benar-benar bisnis besar. Silakan pergi ke. Oke guys, jangan lupa like, comment, share, and subscribe di channel Codot Film. See you next video, peace out and bye-bye.